Udahlah, dia bisa minta 1 juta gitu. Aku nggak punya duit, aku bilang. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina, bukan untuk polemik, bukan untuk mencari permusuhan. Kak Jantung ya, ID-nya TikTok-nya Jantung Pisang ya. Good morning dan selamat pagi ya. Konten ini saya buat untuk edukasi, bukan untuk memecah belah dan mencari permusuhan. Terima kasih kepada Mr. RI yang telah membalas komen saya yang diambil dari konten saya tentang ambulan yang membawa jenazah ya. Mr. RI mengatakan di daerah dia, Surabaya, ambulan free 24 jam di kita call, ambulan standby akan datang. Ya, begini Mr. RI ya. Yang saya suarakan di sini ya, saya ingin pemerintah Republik Indonesia menyamaratakan seluruh sistem layanan kesehatan di daerah-daerah Indonesia. Setuju. Tidak pedulilah di mana daerah aku tinggal. Betul, ya. Mbak. Pelosok mana saya tinggal ya. Itu yang saya inginkan ya kepada pemerintah Republik Indonesia. Jangan mendiskriminasi daerah-daerah ya. Itu yang saya maksudkan Mr. RI. Kalau Anda mengatakan di Surabaya daerah Anda ambulan free ya. Coba lihat artikel ini ya. Di mana persyaratan-persyaratan untuk pasien yang menggunakan ambulan tetap ada biaya yang pasien harus bayar. Jadi di situ ya terletak kesimpang siuran berita di Indonesia itu ya. Daerah ini mengatakan tidak bayar, daerah ini mengatakan bayar. Jadi saya ingin ya Indonesia menyamaratakan pelayanan pemerintahnya dari segi layanan kesehatan, layanan pendidikan. Tolong samaratakan. Kalau kita mau bercermin melihat negara-negara luar ya, negara-negara maju luar, di mana ya sistem kepemerintahan mereka dan kesejahteraan masyarakatnya merata, tidak sama seperti di negara kita Indonesia, Mr. Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan berbagi informasi. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh kakak Jantung Pisang ini, dan beliau ini adalah seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Dan saya salut dengan beliau karena sering menyuarakan hal-hal yang kiranya harus ditegakkan di negara kita. Contohnya pelayanan kesehatan di setiap daerah berbeda-beda. Kenapa tidak sama rata? Dan lagi-lagi pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia menjadi sorotan dan viral di media sosial terkait mobil ambulan yang menurunkan penumpang yang sedang membawa jenazah bayi. Kalau saya lihat beritanya, konon katanya Pak sopirnya ini minta uang bensin sebesar senilai Rp400.000. Kalau tak salah, nanti saya juga akan reaction videonya, dan saya juga akan mereaction bagaimana klarifikasi Pak sopir ambulan itu yang meminta uang lagi ya. Katanya untuk tambahan beli minyak. Hal ini sangat disayangkan ya. Video ini juga mendapat tanggapan dari TKI yang bekerja di Malaysia, dan beliau juga sangat menyesalkan kenapa buruknya layanan kesehatan yang ada di negara kita tidak sama rata, dan kenapa di berbagai daerah aturannya berbeda-beda. Hal ini justru memang begitu terlihat sangat miris ya. Kenapa tidak seperti negara lainnya? Kenapa harus berbeda-beda? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tiap daerah aturannya tidak sama? Dari mulai segi pendidikan, fasilitas kesehatan, itu semuanya berbeda. Kalau di perkotaan mungkin semuanya serba lengkap. Tapi kita orang yang tinggal di pelosok desa mengalami nasib yang kurang baik. Oke teman-teman, langsung kita reaction video selanjutnya. Dan bagaimana tanggapan sopir ambulannya. DPR ambulan Ade Muhammad John. Pada malam hari ini sebenarnya bukan tugas saya. Yang dinas malam hari ini adalah teman-teman saya. Tetapi biasanya saya mengkaper teman-teman saya. Terus tadi sebelum keberangkatan saya ditelepon oleh pihak keluarga yang berduka. Saya tidak tahu namanya.
Terus beliau menyampaikan kepada saya berapa biaya ambulan ke sana. Saya bilang ambulan saya itu beda dengan Perbup yang ada ya. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara Perbup yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Nah, selisih BBM itu tadi yang saya minta kepada keluarga pasien. Ternyata keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Saya bilang selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi Perbup 9.500, selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar Perbup. Demikian klarifikasi yang saya bisa sampaikan. Saya merasa berdosa dan sangat bersalah karena tidak membantu orang pada malam hari ini. Tapi saya paling sering membantu orang, bahkan yang gratis-gratis pun sering saya bantu. Pak Dewan sekalipun sering saya bantu, khususnya Pak Santosa, itu juga sering saya bantu kalau ngantar keluarga atau warga beliau ke daerah dapil beliau. Itu yang bisa saya klarifikasikan pada malam. Seperti inilah yang saya kurang suka dari warga Konoha. Ini bukan warga Indonesia ya. Setelah ketahuan berbagai alasan untuk pembelaan dirinya. Padahal pasien sudah membayar di kasir. Kok tiba-tiba di stasiun minyak dimintai uang lagi? Kalau sudah tertangkap basah seperti ini, kalau sudah viral seperti ini, bermacam-macam alasan dikeluarkan. Konon katanya tidak menurunkan penumpang, konon katanya akan mengganti mobil ambulan. Aduh, sama halnya pejabat Konoha. Kalau sudah ketahuan korupsi, alasannya itu bermacam-macam. Tidak mau mengakui kesalahannya, justru membela diri seolah-olah dia itu terpaling benar, dia itu tidak merasa bersalah korupsi. Itulah ciri-ciri pejabat yang ada di Konoha. Sama dengan warganya yang suka melakukan pungutan liar. Warga Konoha, pejabat Konoha, sama saja ya. Yang menjadi petugas sopir ambulan juga melakukan tindakan pungutan liar. Pungutan liar ini sama saja dengan korupsi. Hal ini sangat disayangkan. Kemudian ada juga TikToker yang katanya mobil ambulan di kotanya itu tidak bayar. Nah, inilah yang sering menimbulkan perselisihan di media sosial. Di daerah A tidak membayar, di daerah B harus membayar. Padahal sama-sama warga negara Indonesia. Ini yang harus dibetulkan ya, atau dibenarkan aturan-aturan sedemikian rupa supaya tidak ada diskriminasi. Di daerah lain gratis, di daerah ini harus bayar. Ini sangat disayangkan, padahal sama-sama warga negara Indonesia. Oke, langsung kita dengarkan bagaimana pendapat TikToker dari Misteri. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina, bukan untuk polemik, bukan untuk mencari permusuhan ya. Teman-teman semua, ini rupanya konten dari Kak Jantung ya, ID-nya TikToknya Jantung Pisang ya. Nah, ini sepertinya orang Indonesia ya, orang Indonesia nih kayaknya ya. Dan dia seringkali direferensikan oleh banyak follower dan viewer saya di akun TikTok saya. Nah, ini saya mau menanggapi masalah ambulans ya. Di Indonesia ini ada ambulans gratis. Di Surabaya misalnya, ini layanan ambulan 24 jam ya. Itu milik pemerintah kota Surabaya. Boleh kita telepon kalau dalam kondisi darurat, kecemasan, boleh kita telepon. Ini bibi saya sedang sakit ya, perlu layanan ambulans ya, segera datang ya. 10 menit, 15 menit datang. Dia boleh bawa pasien ke rumah sakit yang kita pilih di dalam kota Surabaya. Layanan ini diberikan untuk warga Surabaya ya.
ya. Nah, saya nggak tahu kakak ini orang Indonesia asalnya dari mana. Kalau misalnya dia ada keluhan, komplain bahwa di daerahnya itu ambulansnya itu tidak gratis, ya itu silakan ditanyakan kepada pejabat daerah di daerahnya kakak ini, ya, di kabupaten atau provinsi dan lain-lain. Itu mereka semua punya program mereka masing-masing, ya. Kalau nggak ada itu sangat kita sayangkan, karena seharusnya pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan warganya, ya. Kalau di Surabaya, wali kota kami sangat luar biasa. Wali kota kami sangat amanah dan memperhatikan kesejahteraan warga Surabaya. Dia sediakan layanan ambulan gratis, ya. Nah, ini saya sayangkan kenapa video-video kakak jantung ini kok nggak bisa di stitch. Dibuka aja semuanya stitch, ya. Nggak usah takut, saya nggak pernah membuli, ya. Saya nggak akan membuli, apalagi Anda orang Indonesia. Saya senang akan berdialog dengan orang-orang Indonesia, khususnya yang di Malaysia. Boleh, ya. Dan saya sangat sayangkan kenapa warga Malaysia tidak ada yang berani tunjuk muka. Kenapa harus panggil kakak ini orang Indonesia untuk bicara bagi Malaysia? Saya nggak paham, ya. Kenapa kalian begitu takut untuk mengemukakan pendapat kalian, opini-opini kalian? Nggak apa-apa, nggak usah takut netizen kami membuli, ya. Dan saya mengajak netizen Indonesia juga untuk menghormati warga Malaysia, ya, menghormati kakak jantung ini, meskipun dia banyak sekali kritikan-kritikan dia terhadap Indonesia dan pemerintah Indonesia. Kita harus hormati kebebasan berpendapat kakak kita ini, ya, karena itu dijamin di konstitusi di negara kita, ya. Dan kita tidak perlu memusuhi kakak ini dan juga memusuhi warga Malaysia yang mungkin punya pendapat yang kritis-kritis kepada negara kita atau pemerintahan kita, ya. Kita harus hargai opini mereka dan kita mengapresiasi keberanian mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka, ya. Kalau memang kita nggak setuju, ya kita balas dengan data-data atau dengan fakta-fakta dan dengan adab, ya. Kita nggak perlu menghina, nggak perlu saling membuli. Itu pendapat saya. Terima kasih semuanya, merasa konten ini bermanfaat. Boleh dibagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow kakak jantung ini dan saya. Terima kasih. Untuk Mas Misteri, begini ya Mas, pendapat saya, kenapa orang Malaysia tidak istilahnya mengomentari hal-hal terkait isu yang ada di negara kita, ya karena mereka tidak mau mencampuri urusan negara orang, Mas. Tipe orang Malaysia itu seperti itu, Mas, tidak mau mencampuri urusan negara orang. Dan kenapa harus memanggil kakak jantung pisang? Kakak jantung pisang ini termasuk salah satu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan beliau itu selalu memberikan kritikan pedas, ya. Kritikan pedas terhadap pemerintah kita. Tapi kritikan tersebut kalau dari segi pandangan saya itu bagus. Karena apa? Dengan kritikan tersebut mudah-mudahan ada pihak daripada pemerintah mendengar supaya mungkin hal-hal yang kurang bagus juga segera dibenahi. Terkait soal mobil ambulan, Mas, di daerah saya ini mobil ambulannya itu alhamdulillah kepala desa sudah menyediakan. Jadi boleh juga untuk para pasien yang mungkin ingin pergi ke rumah sakit. Namun di sisi lain, Mas, kadang-kadang para pejabat daerah kita ini ada yang kurang bagus pemikirannya, sehingga untuk orang-orang yang tinggal di pelosok desa, ada yang membutuhkan mobil ambulan, itu sangat-sangat susah sekali, Mas. Bahkan saya kalau pulang itu sering keliling desa, Mas, melihat fasilitas-fasilitas kesehatannya yang begitu amat sangat kurang. Mungkin hal ini harus jadi pembenahan pemerintahan kita, Mas. Beda dengan di negara yang saya tinggali ini, Mas. Beda jauh. Saya tidak perlu berkomentar lebih-lebih, nanti dibilang saya memburukkan negara saya. Jadi serba salah. Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ketika ingin mengungkapkan pendapatnya tentang negaranya, kenapa sih kita nggak bisa seperti negara sebelah? Konon katanya kita adalah negara yang sumber kaya alamnya melimpah dan punya kekayaan yang luar biasa. Kenapa sih tidak bisa membangun seperti negara tetangga lainnya? Ini kan perlu dipertanyakan juga, Mas Misteri. Kecuali tidak pernah mengeklaim negara kaya, tidak pernah mengeklaim sumber kaya alamnya yang begitu luar biasa. Tapi negara kita kan hampir setiap harinya mengeklaim bahwa super kaya raya dengan sumber daya alamnya yang begitu sangat melimpah. Bahkan
Sering kita mendengar perkataan tongkat dan batu saja bisa jadi tanaman. Itulah luar biasa di negara kita. Kemudian saya juga sering mendengarkan perkataan Indonesia merupakan salah satu negara yang punya sumber daya alam yang melimpah. Nikel, emas, batu bara yang tidak bisa dimiliki oleh negara lainnya. Tapi kenapa fasilitas kesehatan pembangunannya kadang-kadang juga tidak merata? Ini memang sangat disayangkan. Dan mungkin buat oknum-oknum individu-individu yang sering melakukan korupsi, cobalah berhenti korupsinya. Perhatikanlah masyarakatnya. Jangan asik memperkaya diri sendiri. Ini teruntuk para oknum pejabat yang suka korupsi ya. Saya tidak istilahnya menilai pejabat korupsi semua, tapi teruntuk individu-individu pejabat yang suka korupsi. Sehingga negara kita ini tertinggal jauh dari negara tetangga. Karena para ulah segelintir atau banyak ya. Mungkin segelintir lah, kita berpikir yang positif, segelintir pejabat yang korupsinya luar biasa, akhirnya negara kita ini tertinggal. Lalu bagaimana tanggapan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia kalau melihat video yang viral seperti ini? Bagaimana tanggapannya? Kita reaction bersama-sama. Video ini dari sumber TikTok Kak Olan W. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin belum follow, silahkan follow akun media sosialnya. Pas aku udah terima, aku mau cucuku udah meninggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta 1 juta katanya. Aku nggak punya duit, aku bilang. Ya, beginilah nasib kita sebagai orang susah, nasib kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Untuk membawa pulang orang tersayang yang sudah meninggal pun dipersulit ya. Jadi kemana uangnya? Kemana uangnya yang dibayarkan keluarga pasien kepada pihak rumah sakit? Uangnya untuk apa dan uangnya dikemanakan? Kenapa sampai driver ambulan meminta uang bensin kepada keluarga pasien lagi? Hah? Kemana uangnya? Keluarga pasien sudah membayar uang tersebut di kasir rumah sakit. Ya, bukan 100-200. Lalu dimintai lagi duit untuk mengisi bensin. Tolonglah ya yang terpaling edukasi, yang katanya uang 300 ringgit duit Malaysia kalau ditukarkan ke Indonesia atau ditukarkan ke rupiah hanya segini, hanya apa, aku boleh pakai untuk ini, untuk ini, untuk itu ya. Tengok buka mata Anda, buka minda Anda, buka pikiran Anda ya. Rakyat Anda sendiri sekarang ya, di depan mata Anda sendiri, dengan uang yang beratus, yang hanya 600 atau 700 ribu rupiah diturunkan di tengah jalan dengan keadaan dia membawa jenazah cucu dia ya, dengan alasan driver cakap mau ditukarkan ke ambulan yang lain yang mungkin harga minyaknya lebih murah. Jadi soalan saya, duit yang dibayarkan pasien, keluarga pasien ke pihak rumah sakit itu kemana? Sampai driver meminta duit kembali kepada keluarga pasien. Jadi yang terpaling edukasi, soalan ini untuk Anda. Ya, Anda harus membuka mata untuk rakyat-rakyat Anda yang ada di Indonesia sekarang. Kalau Anda memang betul membuat konten untuk mengedukasi ini, untuk mengedukasi itu, tolong jangan menunjukkan keangkuhan Anda, tolong jangan menunjukkan kesombongan Anda. Karena apa? Karena rakyat Anda sendiri yang ada di sana masih sangat memerlukan uang walaupun hanya 1.000 rupiah.
Jangan sok-sokan berkoar-koar ini, berkoar itu, pembantu saya ada ini, pembantu saya ada itu. Sedangkan rakyat Anda sendiri tengok ya, si driver pun memerlukan duit untuk mengisi minyak ambulan, dan si keluarga pasien pun sudah membayar duit ke rumah sakit, dan dia akan memakai uang yang lebih lagi untuk pengemudian, untuk pengurusan jenazah. Ya, sekali lagi saya cakap ya, untuk yang terpaling edukasi, jangan menggunakan kesombongan Anda, jangan menggunakan keangkuhan Anda yang untuk mengedukasi depan mata Anda sendiri. Ini hanya satu video, belum lagi video-video yang lainnya. Ada juga video yang membawa jenazah menggunakan ojek online karena nggak mampu membayar biaya ambulan. Sangat disayangkan ya, untuk rakyat kita yang ada di sana. Jangankan beratus ribu, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah aja sangat berharga bagi mereka. Jadi please lah ya, terpaling edukasi, jangan sok-sokan mengatakan uang 300 ringgit duit Malaysia, kalau saya tukarkan di rupiah gini, gue cuma buat ini, cuma buat itu. Enggak etis ya, sebagai orang yang mengedukasi tapi menyombongkan dirinya, sedangkan rakyat Anda di bawah sana sangat memerlukan duit. Ya, semoga video saya sampai ke Anda. Melihat video yang viral terkait kekurangan yang ada di negara kita, namun sayangnya netizen tidak mau menyuarakan terkait hal ini. Justru ketika saya mereaksi kekurangan yang ada di negara kita, saya pernah di DM oleh netizen, kamu kalau buat jangan sampai kekurangan negara kita kamu videokan. Kalau bisa kita tutup rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu. Saya nggak tahu ya, kenapa kok pemikirannya seperti itu ya. Justru kalau kita biarkan, ya kan, kalau kita biarkan, misal kata pelayanan kurang baik, misal kata pelayanan buruk, dibiarkan begitu saja akan semakin bertambah mereka melakukan hal seperti itu dan akan menjadi kebiasaan. Harusnya untuk netizen hal-hal yang terkait ada kurang baiknya di negara kita harus kita suarakan. Kita ini jangan menjadi bangsa yang terpaling kaya raya, bangsa yang terpaling hebat, tapi pada faktanya di tubuh kita banyak kekurangan dan jangan paling angkuh. Ini yang saya sangat sayangkan ya. Netizen kita itu seolah-olah negara kita kalau diberitakan yang kurang baik marah-marah kan. Bahkan Kak Olan Weh ini juga sering mendapat hujatan netizen ya. Karena apa? Karena memberitakan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di negara kita yang patutnya harus diperbaiki. Sebenarnya ini kan bukan tentang kita memburukkan negara kita, tapi ini adalah kritikan bagaimana negara kita bisa berbenah menjadi yang terbaik. Kita cinta kok Indonesia. Kita cinta tanah air. Kita bukan pengkhianat. Kita bukan penjilat. Justru saya rela jauh-jauh ke negara orang. Demi apa? Demi untuk Indonesia kok. Uangnya saya kirim ke Indonesia. Bukan saya simpan di sini. Dan perlu diketahui ya, jutaan TKI yang bekerja di negara orang, mereka ini menyumbang devisa triliunan rupiah. Jadi jangan salahkan bila TKI bersuara terkait di kekurangan negara kita yang perlu diperbaiki. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, memang kita tertinggal jauh. Ya sudah, kita akui saja tanpa perlu marah-marah ya kan, tanpa perlu jangan banding-bandingkan dengan negara lain, jangan banding-bandingkan dengan negara sebelah. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan negara Korea, Jepun, kenapa kalian setuju semua? Merasa wah gitu. Video ini saya buat untuk informasi dan kiranya video ini bermanfaat, silakan subscribe dan like, komen, bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan mudah-mudahan pelayanan buruk kesehatan yang ada di negara kita segera dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.